Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Mikal Nikola Seragi dari Prodi Informatika Angkatan 2023. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kita yang ketujuh yang dimana itu tentang exception handling. Sebelum itu saya jelaskan dulu di bagian laporan ini yang pertama ada capaian dan ringkasan. Untuk kriteria itu ada dua. Yang pertama latihan exception handling, lalu studi kasus exceptionnya. Lalu teman saya setelah melakukan praktikum ini yaitu menjadi lebih kuat tentang penerapan pemrograman presentasi objek dalam situasi nyata. Jadi untuk foto praktikannya, ini untuk penilaian dan observasi terhadap diri sendiri, terhadap rekan kerja, yaitu Firman dan Jeremy. Ya, saya akan menjelaskan kodenya. Yang pertama itu di bagian app Java. Jadi kode ini adalah eh, program Java yang untuk mengelola data mahasiswa. Yang sebelumnya itu eh, datanya yang sebelumnya ini kita perbaiki dari kode yang diberikan kepada kita di modul. Nah, jadi untuk penjelasan kode ini, nah, di sini ada operasi seperti menambah, menghapus, menampilkan daftar mahasiswa, serta menyimpan dan membuat data dari file teksnya. Yang pertama itu ada kelas student, yang dimana ini eh, gunanya untuk merepresentasikan entitas mahasiswa dengan atribut dan validasinya seperti next ID, name, age, dan score. Nah, jadi gunanya itu untuk menyimpan variabel. Untuk yang pertama itu next ID gunanya untuk menetapkan ID unik pada setiap intar mahasiswanya. Lalu ID-nya itu untuk menyimpan ID unik untuk setiap mahasiswa yang dihasilkan di next ID-nya. Lalu ada name untuk namanya, age untuk umur, dan score untuk nilai mahasiswanya. Selanjutnya sini ada konstruktor untuk menerima nama, umur, dan skornya sebagai parameternya. Ini juga untuk memvalidasi setiap parameternya menggunakan eh, validate name, validate age, dan validate score. Lalu yang selanjutnya sini ada eh, kelas app yang dimana ini adalah bagian utama dari program ini untuk menyediakan fitur manajemen mahasiswanya. Atribut dan metode penting. Atribut dan metode itu seperti atribut student, yaitu realis untuk menyimpan daftar mana mahasiswa dalam bentuk objek atau objek studentnya. Lalu sini ada file name yang digunakan untuk menyimpan dan memuat data mahasiswanya. Dan selanjutnya itu ada metode main yang dimana metode main yang dimana ini adalah untuk memulai programnya, mulai dari data file student text. Nanti dia akan mendukung opsi reset atau ARKS null equals reset. Nah, ini kan yang akan mengabul file student untuk memulai dengan data yang kosong. Lalu yang selanjutnya, sini ada metode display student list yang dimana ini menampilkan daftar mahasiswa tersimpan dalam studentnya. Jika daftarnya kosong, dia akan menampilkan pesan bahwa tidak ada data mahasiswanya. Yang selanjutnya ada metode display stats yang dimana menghitung dan menampilkan nilai rata-rata dari mahasiswa. Yang selanjutnya ada display menu yang dimana ini menampilkan pilihan menu untuk menambah, menghapus, atau keluar dari aplikasinya. Lalu ada handle add student yang dimana ini gunanya untuk mengelola data mahasiswanya. Seperti kalau misalnya kita masukkan input nama, umur, dan skor mahasiswanya nanti. Lalu dia akan menambahkan objek student ke students. Kalau misalnya ada kesalahan nanti di bagian inputnya itu, dia akan menampilkan pesan kesalahan yang relevan. Lalu yang selanjutnya ada handle delete student, yang dimana ini gunanya untuk menghapus data mahasiswa dari ID-nya. Dia akan menerima ID dari pengguna nanti dan mencari mahasiswa dengan ID-nya itu.
Kalau misalnya ditemukan objek student yang sesuai akan dihapus dari daftar studentsnya. Kalau misalnya nggak ada, berarti nanti dia akan menampilkan bahwa datanya itu nggak ada tersedia. Lalu yang selanjutnya sini ada ini file yang dimana gunanya untuk membuat file baru jika file dengan nama file name jika namanya file jika file tersebut belum ada. Yang selanjutnya ada delete file yang dimana gunanya untuk menghapus file untuk menginisialisasi ulang. Lalu yang selanjutnya sini ada metode save data, eh, save data to file yang dimana gunanya untuk menyimpan data mahasiswa dari student ke dalam student.txt. Nah, setiap mahasiswa akan disimpan dalam format names, garis age, garis score. Lalu dia akan menampilkan pesan sukses jika penyimpanan itu berhasil atau pesan kesalahan jika kalau misalnya gagal. Lalu yang selanjutnya ada metode load data from file. Yang dimana ini memuat data dari file student ke dalam students. Nah, di mana setiap bar dalam file itu dipecah menjadi nama, umur, dan skornya. Kalau misalnya ada kesalahan pada barisnya itu nanti, dia akan menunjukkan akan menampilkan pesan kesalahan untuk barisnya itu. Itulah gunanya exception handling tadi. Jadi kalau misalnya ada kesalahan pada baris tertentu, nanti program ini akan tetap melanjutkannya dengan menampilkan pesan kesalahan untuk barisnya itu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan gitu nggak langsung terhenti untuk mengeksekusinya, tapi dilanjut dengan menampilkan pesan kesalahan untuk barisnya itu. Lalu di sini ada metode percent double invariant yang dimana gunanya itu untuk mengonversi string ke double dalam format US atau menggunakan titik desimal. Jadi sebenarnya program ini membuat data dari student.txt, lalu dia akan menampilkan daftar mahasiswa dan statistik nilai rata-ratanya nanti. Lalu kita nanti bisa memilih opsi tambah data, hapus atau keluar langsung untuk dari eh, dari file ini. Kalau misalnya kesalahan, nanti dia akan menampilkan pesan yang relevan dan tetap akan berlanjut. Seperti itu. Lalu untuk di bagian student.java ini untuk mendefinisikan kelas student dalam Java. Nah, di sini dia nanti kan mendeklarasikan kelas dan atributnya seperti public static integer total instance, yang dimana ini adalah variabel kelas static yang menyimpan jumlah total instansiasi studentnya. Lalu ada eh, private integer ID menyimpan ID unik untuk setiap mahasiswa, lalu private string name untuk menyimpan namanya nanti, integer age untuk menyimpan umurnya, lalu private double score untuk menyimpan nilainya nanti. Lalu sini ada constructor student yang mana menerima tiga parameter itu nama, umur, dan skor. Lalu sini ada validasi nama menggunakan pola regex untuk memastikan bahwa nama yang terdiri dari huruf dan spasi. Kalau misalnya nggak sesuai, nanti dia akan melempar pengecualian atau dia illegal argument exception. Dengan pesan nanti itu hanya nama hanya boleh terdiri dari karakter alfabet. Lalu ini if age ini untuk memvalidasi memastikan umurnya tidak negatif. Lalu ini validasi skornya itu tidak eh, hanya ada pada rentang 0 sampai 100. Kalau misalnya semua validasi nanti berhasil, nanti total total instance itu akan bertambah. Kemudian ID di set kembali ke dari total instance. Sehingga nanti kalau misalnya mahasiswa itu memiliki ID, sehingga nanti mahasiswanya itu memiliki ID unik. Lalu nanti nama, umur, dan skor tadi akan diinisialisasi dari parameter yang diterima. Lalu ada getter setter yang dimana gunanya untuk mengakses nilai-nilai tadi seperti nama, umur, dan nama, ID, umur, skornya tadi. Lalu setter ini gunanya untuk memperbarui nama mahasiswanya seperti set name, set age, set score itu untuk memperbaiki nama, umur, dan nilainya. Nah, kalau misalnya nilai nggak valid pada set name, set age, atau set score ini,
dia akan melempar pengecualian ke illegal argument exception sesuai dengan kondisinya tadi. Nah, jadi secara keseluruhan kelas Suzon ini dirancang untuk memastikan data yang konsisten dari setiap mahasiswanya itu dan memanfaatkan validasi dan pengecualian untuk menjaga integritas datanya. Jadi kita coba untuk menjalankan sini. eh, Nah, ini contohnya misalnya kita pilih yang pertama tambah data, misalnya kita pilih untuk tambah data satu, sama itu misalnya saya, kemudian itu misalnya 18, seperti misalnya 88. Nah, jadi kita menambahkan ke daftar mahasiswa ini nama, umur, dan skor kita tadi. Lalu kita pilih X untuk keluar. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang praktikum 7. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.